Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik-baik aja ya. Terima kasih nih untuk acara ini dan luar biasa, karena saya sangat bahagia saat mendengar bahwa ada seseorang yang ingin berkembang dan ingin mencari kemampuannya atau mengenal minat dan bakatnya. Nah, di sini saya akan coba untuk memperkenalkan bahwa saya tadi disampaikan Despa Dendirawan, nama lengkap saya, dan saya adalah tunanetra. Jadi, saya adalah tunanetra. Dan saya mengalami ketunanetraan itu semenjak usia 17 tahun, di mana saya punya hobi yang luar biasa tentunya, hobi balap-balapan, dan akhirnya saya mengalami satu insiden dan kecelakaan, dan saya harus kehilangan penglihatan. Nah, di sana itu ada masa-masa depresi yang sangat luar biasa, karena di masa remaja, seharusnya saya bermain, tertawa, happy-happy, tapi saya merenung, meratapi nasib sebagai tunanetra, satu saya bingung, buntu, dan saya nggak tahu mau kemana. Dan alhamdulillah zaman sekarang udah zaman yang canggih, zaman internet tentunya, dan akhirnya saya berpikir kembali bahwa setiap manusia punya hak yang sama. Disitulah saya berpikir, wah saya harus nih berubah gitu. Tetapi ya saya nangis terus waktu itu, bahkan dalam satu kamar ayah saya bilang, Despa, kamu ngapain nangis? Ya gimana nggak sedih ya, kan aku tunanetra dan aku nggak bisa lihat. Dia bilang, wah kamu walaupun nggak bisa lihat, kamu tuh laki-laki, kamu tuh harus hebat, karena kamu nanti jadi anak pemimpin, dan kamu tuh pasti jadi pemimpin suatu saat nanti. Pemimpin gimana, jalan aja ribet, saya bilang gitu. Dia bilang, apa, Despa, kamu mau tahu pesawat itu bisa terbang? Bukan karena ada sayapnya loh, atau bukan karena punya mesin yang besar, tapi di dalam sayap dan mesin itu ada satu keilmuan di sana. Di situ langsung di jantung saya berdetar, yang dimana saya berpikir, oh iya ya, saya harus sekolah nih, saya harus belajar nih. Tapi saya bingung waktu itu belajar apa gitu. Kenapa? Karena saya nggak punya teman atau sahabat dekat tunanetra waktu itu, dan akhirnya pesawat yang terbang kemana-mana itu karena dia punya ilmu, dan akhirnya saya mengambil keputusan saya harus apa? Sekolah. Bahkan waktu saya sekolah lulus umur 20 tahun itu saya baru sekolah SMA. Kenapa? Karena saya kecelakaan waktu SMA, kelas 2 SMA, dan akhirnya saya berhenti di kelas 3 SMA, dan akhirnya apa? Saya berusaha untuk bangkit nih, perlahan-lahan di situ. Tentunya orang tua, siapa yang nggak kaget bahwa anaknya itu tiba-tiba nggak bisa melihat, yang dimana ada rangkaian gedung di pikirannya dibangun, masa depan anaknya, tapi tiba-tiba runtuh gedung itu, bahkan sampai nggak tersisa, dan secara psikologis kita mengalami krisis psikologis waktu itu. Ya di dalam rumah itu ya berantem, ya saling marah-marah, pusing, karena pada sakit. Kenapa? Karena memang di dalam rumah itu ada kondisi satu ujian yang luar biasa kepada saya. Waktu itu saya berpikir adalah ujian buat saya, tapi setelah saya mempelajari ilmu psikologi, ternyata itu bukan ujian, tapi itu sebuah kado terindah dari Tuhan di angka 17 tahun. Seventeen dapat hadiah tunanetra itu asik loh gitu. Kenapa? Karena saya belajar tentang sebuah kemaknaan hidup, dan akhirnya alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi yang tadi disampaikan bahwa saya sebagai konselor, bahkan saya adalah konselor pertama di Indonesia yang difabel dan tunanetra menjadi konselor profesi profesional, dan alhamdulillah itu berkat apa? Berkat teman-teman, karena teman-teman ini adalah bagian dari motivasi saya, dan saya akhirnya menemukan bahwa saya harus sekolah, dan situlah saya dengan acara ini sangat luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena Anda sedang mencari kemampuan atau mencari apa yang Anda minati dan Anda bakat dalam diri Anda. Kenapa? Karena kita pribadi, bahkan saya sama Sofian juga satu kampus waktu itu, dan kita sering diskusi, kita ke depannya gimana ya. Bahkan kita udah kuliah tuh sambil mikir ke depannya gimana gitu. Kita sambil mencari apa sih yang bisa kita lakukan untuk diri kita pribadi dulu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Dan akhirnya kita berpikir dengan, walaupun saya sama Sofian satu kelas, tapi akhirnya Sofian berkarir di IT-nya, karena dia memang jago banget IT-nya, dan saya berkarir di bidang psikologi dan di bidang konseling. Nah, akhirnya saya berpikir dan saya harus kuliah lagi. Kenapa? Karena saya keinget kata-kata ayah saya, pesawat itu bisa terbang bukan karena ada sayapnya, atau bukan karena ada mesinnya, tapi ada keilmuannya, dan akhirnya saya kuliah. Waktu itu Indra Prasta kerjasama dengan Universitas Negeri Padang, dan saya buru-buru daftar
daftar di situ. Bahkan ijazah saya belum keluar waktu itu, ijazah S1 saya kuliah, dan alhamdulillah dalam waktu 1 tahun saya sudah mendapatkan gelar profesi konselor, dan alhamdulillah juga sekarang tahun kemarin saya sebagai mahasiswa magister psikologi, dan alhamdulillah sekarang saya sudah lulus jadi magister psikologi, dan bahkan mahasiswa pertama di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, kenapa sih ada rangkaian-rangkaian tersebut tercapai, terpola, tersusun, atau terukur di dalam pikiran saya? Karena berawal dari sebuah kecemasan. Jadi kalau di sini masih ada yang cemas, bagus. Ada yang bingung masa depannya gimana, bagus. Kenapa? Saat Anda bingung, Anda sedang mencari sesuatu dalam diri Anda. Seperti Anda mendaftarkan diri Anda hari ini ikut dengan acara ini, berarti Anda apa? Sedang mencari kemampuan yang sedang Anda timba. Nggak apa-apa. Dulu saya juga sering kok ikut seminar ini, ikut belajar ini. Saya ikut terus. Kenapa? Karena sedang mencari sesuatu tujuan dengan goal setting yang saya bangun, perlahan-lahan akhirnya tercapai. Nah, pencarian dalam kekhawatiran, dalam cemas itu ada dalam diri kita, itu hal yang wajar. Tapi bagi saya adalah kumpulin aja, nggak apa-apa. Karena saya mempelajari ilmu tersebut, nanti dari sana kita akan menemukan satu keajaiban. Kenapa? Karena dalam ilmu filsafat itu yang dimana ketakutan itu akan menjadi satu keilmuan. Lah kok gitu Bang? Iya, orang takut basah nih. Akhirnya apa? Terciptalah jas hujan. Ya kan? Orang misalkan takut apa lagi nih? Pengen minum dingin. Akhirnya apa? Terciptalah lemari es. Ya kan? Kompor. Itu semua dari awal-awal ketakutan, pertahanan diri manusia. Nah, disinilah yang akan kita bahas lebih dalam. Saya mencari sebuah keilmuan yang dimana dalam pikiran saya waktu itu saya mencari buku-buku dan saya mempelajari tentang ilmu filsafat dan ilmu psikologi. Nah, kok Mas Dispa mempelajari ilmu psikologi? Iya. Kenapa? Karena awalnya saya bermasalah loh. Nah, kok bermasalah Mas? Iya. Kenapa? Karena saya ini mengalami apa? Kecemasan, ketakutan, bahkan kehantuan-hantuan itu selalu menakuti saya. Oh, nanti ada nggak sih perempuan mau sama saya? Itu wah, luar biasa sebagai laki-laki tuh. Ada nggak sih perempuan yang mau? Mulai berpikir lagi. Ada nggak sih orang tua yang ngizinin anaknya nikah sama tunanetra? Itu mulai lagi. Wah, nanti kalau saya ngelamar perempuan diterima nggak sih? Atau misalkan saya kuliah diterima nggak sih? Atau ada nggak sih mahasiswa mau menerima atau kampus mau menerima mahasiswa sebagai tunanetra? Itu banyak hal-hal ketakutan dalam diri saya, dan saya kumpulin, dan akhirnya saya pecahkan satu persatu, dan akhirnya apa? Jadi satu keberhasilan yang bisa kita nikmati. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Ternyata apa? Kalau Anda pernah bertanya sama diri Anda, duh, gimana ya? Enggak apa-apa. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Kenapa? Karena banyak kondisi seseorang itu mengalami krisis psikologis, apalagi kita atau saya pribadi waktu itu sebagai tunanetra, saya mengalami kecemasan, itu hal yang wajar, nggak apa-apa. Tetapi yang bikin nggak wajar adalah kalau bertahun-tahun. Ya kalau sebulan, 2 bulan itu hal yang wajar. Nah, inilah yang perlu kita pelajari di dalam diri kita, bahwa kita punya kemampuan, saatnya sudah bangunin apa? Raksasa yang tidur di dalam diri kita, bangunin. Kita punya raksasa yang hebat, yang lebih tinggi dari tinggi badan kita dan bahkan lebih besar dari tubuh kita. Bangunin. Kenapa? Kalau kita sudah membangunkan raksasa dalam diri kita, semuanya terasa mudah. Seperti Anda, siapa di sini yang masih suka malas-malasan bangun pagi? Nah, temukan raksasa Anda dalam diri Anda. Atau misalkan siapa yang masih belajar, masih malas. Nah, temukan raksasa dalam diri Anda. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa saya sering melakukan layanan konseling, saya sangat senang, Mas, saya tuh orang nggak punya, bagus, saya bilang, berarti Anda rasanya jadi orang nggak punya, gimana rasanya nggak enak, nah, mau yang enak, nah kita bisa diskusi, atau Mas, saya tuh nggak bisa belajar ini, loh, saya bodoh, nggak apa-apa, bagus, kenapa? Karena Anda sadar jadi orang bodoh itu nggak enak, orang tidak apa sama kita, tidak mengharapkan kita, dan kita masa nggak berguna, dan bahkan kita nggak dibutuhi banyak orang. Nah, nggak enak kan? Mau yang enak, jadilah orang yang berguna. Seperti Pak Sopian ini kan bisa jago IT. Semua orang butuh dia, bahkan saya kalau lagi bingung, saya telepon dia. Seperti Givari, punya berapa bisa bahasa asing. Banyak orang butuh dia. Kalau lagi bingung bahasa Inggris, telepon Givari. Jadi apapun, saat kita memiliki kemampuan dalam diri kita,
semuanya semakin asik. Nah, dengan adanya acara ini tentunya teman-teman sedang mencari, menggali, bahkan mengembangkan kemampuan potensi yang ada di dalam diri Anda. Bahkan sekarang saya, alhamdulillah, jadi tim ahli di Jakarta, di DKI, dan untuk bagian penanganan kasus KDRT, pelecehan seksual, sampai penjualan orang, itu saya sebagai tim ahli, dan bahkan di DKI, bahkan di Indonesia terdaftar, saya adalah satu-satunya tim ahli psikologi yang melakukan konseling di rumah aman. Jadi kenapa rumah aman? Karena memang rumahnya itu dirahasiakan, siapapun nggak ada yang tahu. Karena di sana ada dari Kapolres, Kapolda, dari lawyer, kedokteran, psikolog, konselor. Di sana tim ahli semuanya untuk menangani traumatik yang terjadi pada masyarakat DKI yang berkasus secara hukum tentunya. Nah, kenapa kok saya bisa digunakan atau saya dipanggil sebagai tim ahli konseling di sana? Karena saya menemukan suatu informasi dalam diri saya mencari tentang ikigai. Jadi temanya apa? Ikigai. Tentunya masih banyak tema-tema yang lain, tetapi ini kita fokus ke ikigai dulu. Kenapa? Apa sih Mas Ispa itu ikigai itu apa gitu kan? Pernah nggak sih Anda mengalami, aduh Mas saya mau bahagia, gimana cara bahagia ya? Atau ada kalimat gini, saya mah kerjaannya apa aja, yang penting menghasilkan uang, boleh. Kalau Anda cara berpikir Anda seperti itu boleh. Atau Anda berpikir kayak gini, saya mah yang penting saya bahagia, kerjanya yang penting saya seperti ini, gaji mah belakangan, segini cukup, boleh. Anda boleh kerja melalui apa saja, atau Anda nggak mau kerja, mau bisnis, boleh. Tapi pada dasarnya, saat itu saya mencari tentang ikigai terhadap diri saya. Kenapa? Karena saya membaca buku bahwa di salah satu kota Jepang, itu usia orang itu sampai 100 tahun. Dan itu orangnya bahagia-bahagia semuanya. Dan saya bilang, lah kok dia bisa bahagia? Kenapa? Karena dia sudah menemukan ikigai dalam dirinya. Dan disitulah saya tertarik dan saya perdalam dan saya membaca ikigai. Tujuannya apa awalnya? Ingin bahagia loh. Di sini siapa yang tunanetra masih merasa nggak bahagia? Atau ada orang yang bisa melihat tapi masih mencari kebahagiaan? Atau memang sedang dalam kondisi krisis psikologis, hubungan terhadap anak, suami ke istri, atau ke tetangga, atau ke mertua. Itu banyak terjadi. Tetapi saat kita sudah menemukan ikigai dalam diri kita menemukan kedamaian. Kenapa? Karena ada kebijaksanaan di sana. Disitulah saya berpikir bahwa setiap manusia punya hak yang sama, dan akhirnya apa? Seperti acara ini, Anda mencari minat dan bakat Anda. Waktu saya berpikir, saya ketemu sama teman-teman tunanetra, bisa gitar, bisa melodi, terus bisa main komputer, bisa main alat-alat musik, itu saya sama sekali nggak bisa waktu itu. Terus saya gimana nih cara saya biasa? Saya nggak punya bakat waktu itu. Tapi setelah saya baca buku, ada kalimat nggak usah takut, nggak punya bakat, yang penting punya minat. Akhirnya saya membawa minat saya untuk menjadi konselor, dan akhirnya sampai. Nah, gimana caranya biar itu tercapai? Yang pertama adalah Anda harus tanya sama diri sendiri. Ayo, siapa yang sering ngobrol sama diri sendiri? Bagus. Tapi pertanyaannya harus tanya sama diri sendiri, apa yang Anda bisa? Bisa itu apa? Apa yang Anda mampu? Apa yang Anda bisa lakukan dan Anda benar-benar menguasainya? Nah, pernah nggak sih Anda bertanya atau Anda bisa dan mampu dan benar-benar menguasainya? Cari dan tanya sama diri Anda. Contoh misalkan, Mas Ispa, saya bisa loh main musik. Oh, bagus, nggak apa-apa. Mas Ispa, saya bisa loh main komputer. Oh, bagus, nggak apa-apa. Atau Anda bisa nulis buku sebagai penyair atau bikin puisi, nggak apa-apa, bagus. Tapi apakah Anda sampai benar-benar menguasainya? Kalau sampai Anda menguasainya, luar biasa. Tapi ikigai itu nggak sampai situ aja. Setelah Anda bertanya terus sama diri Anda, yang masih muda, yang banyak peluang untuk belajar terus, dan cari sampai Anda titik menguasainya. Setelah Anda menguasainya, Anda tanya sama diri Anda, apakah Anda menyukainya? Karena setelah Anda kuasai apa yang Anda bisa, belum tentu Anda menyukainya.
sampai titik Anda menyukainya, itu luar biasa. Karena banyak sekali orang yang bekerja, uangnya banyak, penghasilannya, bayarannya banyak. Tetapi apa? Dia tidak senang. Anda boleh lihat, banyak orang yang uangnya banyak, belum tentu dia senang. Atau gajinya besar, belum tentu dia bahagia. Dia bilang apa? Pusing, stres. Akhirnya apa? Dikonseling. Banyak orang yang gajinya besar, tapi apa? Dia nggak nyaman dengan apa? Pekerjaannya atau lingkungannya. Berarti apa? Dia tidak menyukainya. Jadi setelah Anda menemukan apa yang Anda bisa, teman-teman, Anda juga harus menemukan apakah itu bagian yang Anda sukai. Oke, sudah Anda sukai, nggak apa-apa. Misalkan main gitar, seperti Sofian misalkan IT, Givari misalkan bahasa. Contohnya gimana Mas kalau sampai titik suka? Oke, misalkan tiba-tiba ada orang telepon, Pak, saya besok mau belajar dong. Anda suka tuh? Oh ya siap. Anda terasa nggak capai. Kenapa? Kalau sudah berbicara apa yang Anda kuasai dan Anda suka, itu motivasinya seperti raksasa dalam diri kita, dia lebih besar dari badan kita dan lebih tinggi dari berat badan kita. Jadi kalau Anda sudah menemukan dua itu, ada raksasa dalam diri kita adalah motivasi internal atau motivasi dalam diri kita. Dan nggak ada lagi alasan bangun siang, nggak ada lagi alasan malas baca buku. Kenapa? Karena memang itu butuh dimunculkan dalam diri kita. Jadi kalau Anda sudah menemukan apa yang Anda kuasai, dan Anda menyukai yang Anda kuasai, itu keren. Tetapi belum selesai tentunya. Ada lagi, apakah itu menghasilkan uang? Kenapa? Karena memang secara psikologis Anda butuh hidup. Dan hidup itu butuh pengeluaran. Sebagai laki-laki nanti nafkain siapa istrinya, nafkahi anaknya, ngasih ke orang tua. Nah, untuk perempuan yang belum nikah, beli lipstik, beli minyak wangi, beli baju, beli mobil, beli rumah. Nah, itu perlu. Jadi, bukan hanya sekedar apa yang Anda kuasai, Anda bisa, tapi tidak menghasilkan. Tentunya, itu harus menghasilkan. Profesional Anda sebagai apa yang Anda bisa. Itu sangat perlu. Dan lalu, dibutuhkan banyak orang. Contoh Pak Sofian, Givari ini, dua orang ini, siapa yang nggak butuh dia? Coba. Kita buka tadi aja, 24 jam full yang daftar. Berarti apa? Dibutuhi orang, kan? Kegambar ya, dibutuhi orang, dan orang itu membutuhkannya. Seperti acara ini, pasti saya yakin di luar sana, sangat membutuhkan acara ini. Alhamdulillah, Lionscape 3 sesi, wah luar biasa selama setahun, dan saya sangat bangga, saya senang sekali dengarnya. Nah, itu luar biasa. Kenapa? Berarti ada kepedulian. Nah, Anda di sini ambil kesempatan tersebut. Seringlah berdiskusi sama diri Anda. Apakah ini yang saya bisa dan saya kuasai? Tapi kalau Anda belum kuasai, nggak apa-apa. Berarti Anda masih step awal. Ngapain? Kursus seperti ini untuk Anda menguasainya. Kalau Anda sudah kuasai, tanya lagi. Wah, saya suka nih dengan pelajaran internet, Word, Excel, PowerPoint. Saya senang sekali. Akhirnya, apakah Anda benar-benar menyukakan atau menyukainya? Oke, Anda sukai, bagus, bagus sekali. Nah, lalu, apakah orang di sekitar Anda membutuhkan Anda? Kalau saya yakin, dibutuhi, karena zaman ini kan zaman teknologi. Siapapun yang nggak bisa internet, siapapun yang nggak bisa main IT atau teknologi, siap-siap ketinggalan. Udah itu aja. Kita ikut gerbong. Sistem psikologi adalah bahkan dia mengikuti perkembangan psikologis dan faktor lingkungan. Jadi apa? Teknologi ini berkembang. Kalau kita nggak ikuti, ketinggalan. Siap-siap aja yang nggak ngikuti teknologi, dia akan keseret-seret dan dia akan ketinggalan. Kalau saya nggak ikutin teknologi, mungkin saya nggak bisa baca jurnal. Dan saya baca jurnal internasional, dan saya cari, dan saya download, dan saya itu ngikuti perkembangan psikologi, perkembangan psikologis. Nah, Anda temukan diri Anda, dan sering tanya sama diri Anda, apa yang saya kuasai, apa yang Anda sukai, dan apa yang ini dibutuhkan banyak orang, dan apakah ini menghasilkan uang.
Dan saya yakin Anda pun punya motivasi yang besar untuk mengikuti pelatihan ini selama 6 hari. Nah, Anda setelah acara ini Anda merenung dulu, oh iya, apa nih kata-kata Pak Despa? Apakah ini benar apa yang saya kuasai? Oh, belum terlalu saya kuasai nih. Oh, berarti besok saya 6 kali pertemuan, saya akan ambil semua ilmu para trainer, Pak Sofian, dan lain-lain, dan timnya, ambil semuanya, kuasain ilmunya, akhirnya apa? Anda menguasai ilmu yang apa Sofian kuasai. Terus, Pak, saya sudah menguasai apa yang Pak Sofian kuasai. Nah, setelah itu, apalagi? Tanya sama diri Anda sendiri, apakah Anda menyukainya? Saat ada orang bertanya tentang internet, tentang IT, Anda senang sekali menjawabnya. Kalau Anda misalkan, Mbak, ini apa sih? Buka aja sendiri. Berarti Anda belum menyukainya. Karena Pak Sofian, setiap saya lagi bingung, Pak Sofian, bro, ini gimana cara ininya? Oh, kayak gini. Jam berapapun dibalas. Kenapa? Karena saya tahu. Saya bertanya sama orang yang menyukai pekerjaannya. Seperti Anda nanya sama saya tentang ilmu psikologi, pasti senang. Karena kebetulan ikigai saya adalah tentang ilmu psikologi yang diterapkan dalam dunia konseling dan profesinya sebagai konselor. Nah, akhirnya apa? Pak Sofian udah punya rumah. Ya kan? Dari mana? Menghasilkan. Dan alhamdulillah, saya membangun ikigai di usia berapa? 19 tahun. Saya bangun ikigai di usia 19 tahun, makanya saya sekolah. Belajar ikigai di usia 18 tahun, saya perdalam. Umur 19 tahun, saya langsung memutuskan apa? Mau sekolah. Lulus umur 20, langsung kuliah di usia 21 tahun. Dan bahkan di usia 22, saya sudah bisa membeli mobil sedan cash. Dan di usia 24-nya, saya sudah bisa bangun rumah seharga 500 juta. Dan di usia 26, saya sudah punya aset, tanah, dan lain-lainnya, dan sudah menulis buku. Dan di usia 29, saya sudah membangun rumah seharga 2M dan 2 lantai. Nah, kok bisa kayak gitu, Mas? Itu mah cuma bonus. Kenapa? Karena struktur ikigai dalam diri kita sudah kebangun. Tiba-tiba Anda nih teman ngebel, tiba-tiba sahabat manggil, ngajak project. Dari mana? Karena kita dibutuhkan banyak orang. Coba gini, berikan alasan pada Anda, saya butuh Anda, atau orang lain butuh Anda. Alasannya apa? Anda pernah nggak sih nanya sama diri Anda, saat Anda duduk, orang itu butuh apa sama Anda? Dan Anda bisa. Dan Anda menguasainya. Ada nggak? Oke, ada. Bagus. Kalau nggak ada, cari. Jadi kalau misalkan sampai Anda duduk, Anda merenung, tanya sama diri Anda, apa yang saya kuasai? Dan siapa yang kira-kira butuh apa yang saya kuasai? Dan apa yang saya bisa? Pernah nggak nanya kayak gitu? Atau misalkan ada teman bisa, gue juga bisa. Ada teman sukses, gue juga mampu. Masa sih dia kayak gitu? Akhirnya kita hanya sebagai penonton. Sudah cukup sebagai penonton atau cukup sebagai komentator keberhasilan orang lain, tapi sudah saatnya Anda sebagai pemain. Saya yakin, Pak Sofian, kalau ngeliat Anda nih 20 orang, tiba-tiba 20 orang ini punya bimbel sendiri tentang IT, tentang informatika, atau tentang internet, dia nggak marah. Dia bangga dengan murid-muridnya, dia bangga dengan Anda, nggak ada persaingan di kita, Mbak. Adanya apa? Kerjasama, saling mendukung, saling diskusi, datangi orang-orang tersebut. Agar apa? Agar Anda bisa menemukan sesuatu dalam diri Anda. Saya kan juga sering diskusi, saya sering datang ke rumah profesor-profesor psikologi, karena saya tertarik dalam bidang itu. Nah, Anda tertarik di bidang mana? Di bidang apa? Oke, di bidang musik nggak apa-apa. Tapi butuh menguasai komputer ya? Iya, itu wajib. Saya jadi bidang psikologi aja belajar komputer atau tentang internet, karena kan sekarang kalau baca buku, kita kelamaan scan kan, dengan lewat digital. Cari
ketemu baca. Buku udah jarang laku. Nah, jadi apa? Semua dipermudah. Bahkan saya sama istri saya sering diskusi, sekarang itu nggak pantas ada orang susah. Kok gitu? Iya, udah nggak pantas, karena zaman ini zaman terbuka. Zaman ini zaman teknologi. Jadi nggak ada. Contoh sederhana, Anda bisa internet aja. Anda nggak punya modal, nggak apa-apa. Ada saya nggak punya modal, gimana? Toko Shopee buka. Anda mau jualan apa? Baju, nggak pakai modal. Di situ ada loh. Anda lihat, baju yang sama, merek yang sama, ada harga yang 40.000, 45.000, dan 50.000. Anda beli di situ, jual di situ. Ternyata sekarang yang ada hanyalah orang malas, sudah itu aja. Yang ada hanya orang tidak mau berkembang. Bahkan sekarang saya lagi mendesain musik terapi, dan ini saya sudah diskusi sama profesor traumatik dan musisi. Tadi saya berdiskusi, ada musisi dari Bandung, mungkin Anda kenal, dan saya diskusi, saya sedang membuat satu musik aransemen yang bisa mempengaruhi psikologis dan mempengaruhi kimia otak. Jadi orang yang belajar susah, dengar musik itu menjadi gampang. Jadi saya bikin 5 musik, dan 5 musik itu khusus, dan saya udah diskusi. Kenapa? Zaman udah teknologi udah canggih. Walaupun saya nggak bisa main gitar, tapi kan ada musisi yang bisa bermain gitar. Tetapi di bidang saya adalah bidang psikologisnya yang mempengaruhi musik ke dalam jiwanya. Makanya kenapa kalau Anda dengar musik kok Anda sedih, Anda dengar musik kok seneng, kok tiba-tiba dengar musik termotivasi. Nah, itulah musik itu yang sedang saya kembangkan. Dan tentunya butuh siapa? Butuh anak IT. Siapa? Bisa jadi 20 orang ini yang nanti jadi tim saya. Kalau Anda menguasainya. Kalau Anda menguasainya. Dan tentunya bukan sekedar menguasainya ya, atau sekedar pinter, tapi Anda mencintainya. Nah, lalu kalau Anda sudah mencintai yang Anda bisa, saya butuh Anda. Anda adalah rekan saya, dan kita akan kerjasama. Ini, oke, gimana teman-teman? Boleh sambil nanya, nggak apa-apa, sambil nanya boleh. Iya, Saya boleh. berkata, gimana Mbak? Iya, boleh, Boleh sambil Pak nanya. Bespa. Kita buka kesempatan ya, Pak ya, buat Oke, boleh. teman-teman, khususnya sebenarnya buat siapa saja, tidak hanya peserta, siapa saja yang hadir, yang ingin bertanya langsung kepada Pak Despa, boleh langsung nyalakan mikrofonnya, sebutkan namanya, atau mungkin Ibu Indah boleh dicek di kolom chatnya apakah ada, Ibu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya? Oh, boleh Pak. Dengan siapa? Dari Andi Rifai di Kendari. Wah, salam Kendari. Oh ya, Ya. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan motivasi diri yang sedang down? Artinya ada biasa sebagian orang itu mengalami kegalauan yang luar biasa dan dia tidak bisa untuk mau meningkatkan motivasi diri dengan keadaannya yang dia hadapi saat itu. Jadi mohon petunjuk dari untuk memberikan arahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi yang pertama adalah sebenarnya kita harus kenal dulu, anggap kita konseli atau klien, siapa kliennya, dan kenapa dia mengalami keterpurukan, dan kita akan cari menggunakan teknik CBT atau RBT. CBT itu Cognitive Behavior Therapy. Jadi Pak, kita cari dulu nih, kognitifnya dulu, otak-atik, atau cara berpikirnya, atau frame-nya yang kita bangun. Kenapa? Contoh sederhananya gini, kalau misalkan kita tahu siapa orangnya dan gimana cara kita penanganannya, itu sangat mudah. Kita anggaplah si A ya, saya anggap apa yang ada di proses saya pribadi. Nah, kalau misalkan dia terpuruk, kita akan lihat faktor-faktor apa yang mengakibatkan dia terpuruk. Kalau misalkan rasa percaya dirinya rendah, insecure, dan kita latih lagi, kita perdalam lagi, apakah masa-masa tersebut kita bawa mundur ke belakang, apakah ada faktor-faktor di masa remaja? Oh, di remajanya aman, Mas. Oke, kita mundur lagi
di masa kanak-kanak. Oh, ternyata di masa kanak-kanak, Mas, lebih dalam lagi, di usia TK. Oh, ternyata apa? Ditemukan ada faktor traumatik di dalam keluarganya. Mas, tapi kan anaknya udah usia 25 tahun. Iya, jadi apapun yang terjadi sama diri Anda hari ini, itu berpengaruh dari faktor perkembangan psikologis di masa kanak-kanak maupun remaja. Iya Mas, tapi kan itu saya traumatiknya udah lama banget gitu kan ya. Akhirnya saya kecewa dan resiliensinya rendah. Menggunakan apa? Diri parenting. Jadi kalau kita sudah menemukan penyebabnya, kejadiannya, atau faktornya, atau pemicunya, itu bisa diri parenting. Nah, reparenting itu apa sih Mas gitu kan? Nah, reparenting itu adalah di titik bawah sadarnya diberikan kebijaksanaan di kejadian tersebut dan dibuat frame. Frame itu dibuat kotak, gambar, dan dialihkan. Contoh gini misalkan, saya pernah kecewa terhadap apa? Ketunanetraan, dan itu membuat saya terpuruk. Dan itu sangat jelas, saya menangis, dan saya kecewa di usia 17 tahun, dan saya nggak mau keluar dari rumah. Reparenting gimana metodenya, Mas? Jadi gini, Anda cukup berfantasi atau membayangkan Anda yang hari ini datang menemui saat Anda mengalami traumatik tersebut. Keterpurukan itu kan ditemukan, misalkan kalau saya pribadi kan tunanetra ya, dan akhirnya saya datang menemui saya pribadi yang dalam kondisi terpuruk. Akhirnya apa? Tentunya di sana ada dua sisi, yang satu dalam kondisi terpuruk, yang satu sebagai apa? Despa yang dalam kondisi ingin mereparentingnya. Nah, si Despa yang mengalami traumatik, kecewa, dan frustasi waktu itu, si Despa yang satu ini adalah memberikan kebijaksanaan dalam ketunanetraan. Contohnya apa waktu itu yang terjadi sama saya? Des, nggak bisa lihat ya? Iya. Terus gimana? Kecewa? Sedih? Emang kalau nggak bisa melihat, emang harus sedih terus? Nggak juga ya. Apakah memang kebahagiaan itu harus bisa melihat? Ya iyalah, karena saya harus bisa melihat mobil, lihat cewek, dan lain-lainnya. Terus kalau kamu harus melihat dan itu bahagia, sedangkan kamu nggak bisa melihat, apakah kamu terus bahagia? Nggak juga ya. Nah, kamu lupa ya, kamu tuh bisa jalan, bisa ngomong, bisa megang, bisa dengar. Itu hal yang kebahagiaan. Oke, gini, Pak. Ditukar mau nggak? Kamu bisa lihat, Pak. Tapi dalam kondisi kamu EQ-nya 50, mau nggak? Saya nggak mau. Nah, didiskusi lagi, mau nggak bisa lihat? Tapi nggak bisa ngomong sama nggak dengar. Wah, saya nggak mau lah. Terus mau tunanetra? Mau. Akhirnya tanpa disadari saya bilang, mendingan tunanetra, mendingan tunanetra, mendingan tunanetra. Akhirnya frame saya bergeser. Makanya ada psikologi positif. Nah, itu adalah metode psikologi positif. Kayak Anda misalkan terpuruk. Ah, ini tunanetra nih, gitu kan ya. Ada nggak sih cewek mau sama Anda? Gitu. Aduh, nggak ada nih ya. Kamu mainnya sampai mana? Emang cewek dia doang? Di dunia cewek nggak? Nah, itu diajak diskusi tuh. Nanti tanpa disadari frame kita bergeser. Dan tentunya saya pribadi pun pernah melewati ini. Jadi nanti tanpa disadari frame kita bergeser dan akhirnya motivasi kita akan muncul dari dalam diri kita. Makanya ilmu filsafat atau ilmu kita perlu meditasi, relaksasi, ketenangan, kedamaian, dari psikologis itu perlu kita kenalkan ke dalam diri kita, dan kita nggak perlu lari loh. Sempat saya mau kabur dalam kehidupan tunanetra, nggak bisa kabur. Menghindar nggak akan bisa. Tapi perlu kita hadapi dengan apa? Cinta kasih. Nah, keluarlah kalimat maaf, mencintai, dan terima kasih. Itu saya ucapkan ke dalam diri saya. Akhirnya apa? Lama-lama motivasi dan rasa dalam diri kita keluar. Nah, jadi Bapak bisa menggunakan salah satu teknik itu. Oke, gimana pertanyaannya? Jawabannya sudah jelas, Pak? Oh iya, terima kasih. Saya rasa cukup untuk membantu saya dalam digunakan untuk di sekolah. Kebetulan saya juga guru bimbingan konseling di sekolah.
Oh, mantap. Eh, Oke, luar kebetulan biasa. tapi saya di SMP, dunia SMP Wow, masih remaja. oke, oke. Wah, Ah, itu ya, mantap tuh, Pak. Mantap, mantap. Kenapa? Karena di usia SMP itu adalah di mana masa peralihan secara psikologis maupun biologis. Di sana iya, banyak sekali mulai ada buat aturan baru, hukuman baru. Contoh gini, lu kalau nggak kayak gini nggak asik. Lu kalau iya, gini nggak betul, gaul. Nah, itu masa transisi pubertas, Pak. betul, betul, Iya. Nanti kita betul bahas, ya. Pak, lebih dalam itu kalau bisa ya. Minta nomor HP-nya Pak supaya saya mau bergabung di Halo Konselor apa? Halo Siap, Konselor siap. ID. Siap, siap, Oke, Pak. makasih. Iya, Makasih. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wah, baik. luar biasa. Pak Despa mungkin bisa satu Ah. penanya lagi ya Pak Despa ya? Oh, oke. 1000 lagi Boleh. juga boleh. Boleh, siapa lagi yang mau bertanya? Kami persilakan. Untuk open mic saja langsung. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Despa. Ini Buan. Oke, Buan. Kak, Buan mau nanya untuk tadi kan dalam tingkatan usia itu kan kakak punya ini gitu ya. Iya. Biasanya kan itu pasti terpikirkan oleh kita ya Kak. Nah, misalnya kita pengen ini pasti terpikirkan. Nah, untuk merealisasikannya itu dengan pendapatan atau pekerjaan yang kita miliki, tentu kan itu menggunakan finansial ya. Ya, siap. Nah, itu gimana caranya Kak? Itu apakah kita tetap menggunakan loa atau gimana gitu? Oh, ini ada kalimat loa tadi. Iya. Wah, berarti hobi baca Biasanya kan buku nih ya. pikiran sama keyakinan itu kan sering tarik-menarik kan Kak, gitu. Wah, luar biasa nih Iya. Pak Sofian pesertanya. Makasih Kak Despa. Oke, luar biasa. Iya, jadi kalau misalkan law of attraction itu loa disebutnya, karena memang pikiran, perasaan itu tarik-menarik, namanya hukum alam. Jadi bukan sekedar hanya pikiran Anda, bahkan loa itu, contoh gini, Anda pengen punya rumah, ya kan? Rumahnya, Anda nggak punya uang nih untuk beli rumah. Nah, kalau kita berbicara loa, cari teman yang punya rumah. Tanya, misalnya Pak Sofian punya rumah kan? Pak Sofian, gimana rasanya punya rumah? Oh, seneng lah. Nah, kita harus mendapatkan kesenangan Sofian, dan kita juga harus bisa merasakan apa yang Sofian senang. Nah, itu frekuensi energi, kalian ngomong loa ya, ada frekuensi energi adalah sampai titik kebijaksanaan dalam berpikir saat melihat orang lain bahagia, kita harus bisa merasakan kebahagiaan itu. Dan itu konsisten. Itu harus konsisten. Nah, kalau ada orang yang misalkan pengen punya rumah, dan orang lain punya rumah, kalau di otak kita ada bertanya, dia uang dari mana ya? Emang bisa bayarnya ya? Kalau nyicil, ntar 5 tahun, kalau nggak sanggup ditarik bank. Nah, Anda belum pantas punya rumah. Gambar ya? Atau misalkan gini, acara ini, Sofian emang bisa apa? Atau Givari emang bisa apa belajar bahasa atau ngajar bahasa? Ngomong aja dia ribet. Masa sih? Nah, Anda belum pantas mendapatkan apa yang Sofian dapatkan dan Givari dapatkan. Nah, kalau obsession itu adalah sampai titik perasaan itu didapatkan. Itu, buku tersebut, sampai sekarang adalah buku panduan saya. Salah satu buku wajib Anda mau sukses, Anda harus baca buku tersebut. Kenapa? Karena itu menjaga pikiran dan perasaan Anda. Bukan hanya pikiran, tapi perasaan. Contoh keajaibannya apa? Umroh. Saya satu ketika, ada pasien, klien saya, konseling dan terapi. Saya pengen umroh. Saya nggak punya uang waktu itu. Sama sekali nggak punya uang. Tapi setiap teman saya umroh dan bikin status umroh, saya komen, mantap, amin. Doain ya, kapan-kapan saya mau pergi ya, itu saya merasakan kebahagiaan teman-teman yang berangkat, walaupun saya nggak punya uang.
Kenapa? Karena loa itu tidak boleh memikirkan uangnya, tapi memikirkan pikiran dan perasaan senangnya. Saat orang berangkat, tiba-tiba klien saya, habis saya konseling, terus ada keberhasilan di anaknya, 2 hari kemudian, ajudan datang ke rumah saya, rumah Mas Despa ya? Iya. Mas, boleh minta KTP-nya buat apa? Ternyata saya didaftari umroh bersama orang tua saya, dan saya nggak bayar. Disitulah alam manusiawi ya. Akhirnya, wah ternyata enak juga nih belajar loa nih. Akhirnya apa? Saya tingkatkan ke mobil, ke rumah, ke bisnis, ke perusahaan, terus saya tingkatin terus dari mana? Loa itu. Nah, Anda harus jaga pikiran Anda, perasaan Anda seperti hari ini. 6 hari Anda belajar, jaga perasaan Anda. Ikuti acara ini sampai 6 hari full, ikutin. Kalau bisa apa? Sebelum acara itu mulai, Anda sudah siap. Bahkan, sebelum belajar, hari-hari sebelumnya Anda sudah bayangkan Anda lagi belajar, dan Anda belajar, dan Anda bisa belajar, dan Anda nanti ngajar. Nah, itu harus dibangun, di mana dipikirkan, dan sampai titik keperasaan. Frekuensi energi tersebut akan menjadi satu kenyataan. Makanya, lampu Aladin digosok, ting, apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Dari mana? Pikiran dan perasaan Anda. Jadi selama ini yang Anda dapatkan adalah dari mekanisme, pikiran, dan perasaan Anda. Lah kok gitu Kades Pak? Kan saya nggak mau susah. Iya, kamu nggak mau susah. Tapi kamu susah. Kenapa? Karena tanpa disadari, Anda julid. Kenapa? Orang berhasil, masa sih? Nah, secara mental Anda belum siap. Itulah yang Anda tarik. Kalau saya kan, Sofyan sukses, alhamdulillah. Jan, gimana cara suksesnya? Nah, saya bertanya, gini deh, saya ikut. Oh gitu polanya ya. Jadi apa? Bertanya. Enggak apa-apa. Seperti hari ini, Anda bertanya. Saya senang. Kenapa? Karena sesuatu apapun yang Anda tingkatkan dalam diri Anda kenali diri Anda. Bukan sekedar loa aja, tetapi dengan yang lain-lain Anda dukung. Seperti saya, tercapai kalau Anda coba buka website di halocounselor.id. Lihat ruang konselingnya. Berapa 1 jamnya? 1,5, 1 jam. Dan itu 1 orang. Dan kalau misalkan sehari 2, sebulan berapa? Dan bahkan sekarang saya dikontrak sama DKI, dan 1 jamnya berapa? Nah itu tercapai akhirnya. Itu kan bonusnya, tapi menjaga pikiran dan perasaan itu setiap detik. Nah, makanya tadi pembahasannya tentang ikigai. Karena ini permintaan Givari sama Pak Sofyan nih. Des, bahas dong tentang ilmu yang pernah kita diskusiin tentang ikigai. Siap. Biar teman-teman tahu. Nah, makanya dengan acara ini, Anda persiapkan diri Anda bahwa Anda pasti bisa, Anda mampu, dan berikan alasannya pada diri Anda. Karena orang melakukan hal apapun punya alasan. Anda misalkan kursus seperti ini, alasan Anda apa? Kalau Anda tidak punya alasan, Anda biasa-biasa saja. Karena motif dibutuhkan hadir untuk diri kita untuk membangkitkan arah kasar dalam diri saya. Kenapa? So, saya sampaikan tadi. Saya orang nggak punya, bapak saya supir, ibu saya ibu rumah tangga, saya tidurnya di lantai, berdinding seng, karena uangnya habis dijual, rumahnya dijual, untuk saya berobat. Saya punya ketakutan, saya punya kecemasan, dikumpulin aja. Ajak diskusi, cari ikigainya. Dulu bahkan sampai paling merosot saya, dicari ikigainya, Despa, iya, apa yang kamu kuasai? Komputer? Nggak bisa. Musik? Nggak bisa. Nulis? Nggak bisa. Terus apa yang kamu bisa? Ngomong. Saya hanya bisa ngomong aja. Oke, kamu suka nggak kalau ngomong? Wah, suka banget kalau ngomong sama saya. Oke, terus kalau kamu suka ngomong, bagus, Des. Ikigai mau tercapai, kan? Tapi dibutuhin nggak sama orang? Enggak. Kenapa enggak? Karena omongan saya tidak berbobot. Karena omongan saya tidak memiliki satu keilmuan atau kerangka berpikir yang bagus. Akhirnya apa? Saya mundur lagi. Suka apa, Des? Ngomong. Oke, bagus. Kalau suka ngomong, gimana caranya omongan kamu dibutuhkan banyak orang? Oh, banyak baca. Oh, udah tuh, banyak baca saya. Buku-buku saya bacain, banyak buku saya baca, bahkan wajib. Jadi buku itu wajib. Kenapa syarat bisa ngomong?
adalah banyak baca. Setelah saya baca, wah semakin suka saya. Akhirnya apa? Orang-orang butuh saya. Setelah orang butuh-butuh saya, uang itu datang untuk saya. Tergambar ya, bahkan si Despak ini dulu nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngomong, akhirnya berusaha membangun ikigai, akhirnya mentok mundur lagi, ngomong lagi, akhirnya apa? Baca, baca, dan baca. Ikro, dan ikro. Seperti hari ini, saya yakin Anda sedang ikro, sedang membaca. Membaca siapa? Membaca diri Anda sendiri. Anda sedang mengintrospeksi diri Anda hari ini kan? Berpikir kan? Apa yang saya sampaikan sedang Anda renungkan? Oh iya, apa saya kayak gini ya? Apa saya kayak gitu? Atau saya masih julid? Atau saya senang melihat orang senang? Atau saya bahagia keberhasilan orang? Atau saya bahagia melihat orang di sekitar saya? Atau saya masih iri? Atau nggak nyangka Anda sedang mengintrospeksi diri Anda? Nggak apa-apa, boleh. Tetapi hukum psikologis terus berkembang. Nah, jadi Anda terus tingkatkan biar lawannya bagus ya. Nah, oke, gimana Mbak dari jawabannya Mbak? Iya, terima kasih Kak Despa. Berarti intinya kita harus jaga perasaan dan pikiran gitu ya. Jadi maksudnya di sini harus berpikir positif gitu ya, Kak Despa. Iya, benar Mbak. Mbak, aktivitasnya apa Mbak? Kalau nggak salahnya Kak Despa tuh yang pernah kita ketemu di kantor camat sama Bu Yani bukan ya? Kantor camat? Yang di Cilduk. Oh, iya benar. Iya benar. Oke. Untuk sekarang sih saya cuma kontribusi di Yayasan Ratoma Pupin. Sebelumnya saya ngajar di SLB Kak Despa. Oke, luar biasa. Tapi bacaannya udah keren kok Mbak. Tapi bukan dibaca aja ya, dipikirkan dan dirasakan. Iya. Terima kasih Kak Despa. Tapi saya sering gini kok, ada kebetulan kan waktu itu saya nggak ikut Zoom-nya, tapi ada channelnya Kak Mas Sofian itu. Nah, saya putar di situ, saya tertarik banget sama materinya. Oh, materi yang tentang grow mindset ya? Iya betul, grow mindset. Iya benar. Itu juga bagian dasar karena ada namanya kayak gini. Kita ngebangun satu gedung yang besar itu ada komponen-komponennya. Salah satunya adalah hari ini bagian komponennya apa? Menguasai IT. Anda punya semen, Anda punya bata, tapi nggak ada besi, dia nggak akan tinggi. Ini kerangka besinya. Seperti saya bangun kerangka-kerangka itu. Nah, untuk teman-teman, carilah kerangka-kerangka itu, kumpulin, nggak apa-apa. Mau lebih cantik lagi, nanti pasang Gucci-nya di mana gitu. Jadi saya bangun kerangka itu. Kayak saya belajar di musikologi, tertarik, akhirnya sekarang saya lagi belajar musik. Kenapa? Karena musik itu bisa mempengaruhi gelombang emosi. Dan itu bisa meningkatkan, ngerangsang otak kita, nanti akan meningkatkan frekuensi psikologis kita. Orang yang suka marah-marah, tiba-tiba dengar musik itu menjadi orang yang sabar. Kenapa kok bisa gitu Mas? Iya, karena ada hormon oksitosin dan endorfin yang dibangun oleh getaran musik tersebut. Nah, itu yang sedang saya kembangkan. Dan insya Allah nanti kalau udah luncur, kita bisa dengerin bareng-bareng. Yes. Mantap. Oke, gimana? Iya, terima kasih Kak. Oke. Makanya ini masih banyak pertanyaan nih, saya lihat aura-auranya. Iya, cuman begini Kak Despa, karena keterbatasan waktu dari Matia, Siap. Jadi sepertinya untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti mungkin untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau bertanya langsung kepada Pak Despa atau Kakak Despa, bisa langsung hubungi saja di websitenya ya Kak ya, di halokonselor.id, begitu Kak Despa ya? Atau di konselor Despa Dendi Irawan di Instagramnya. Konselor Despa Dendi Irawan. Despa Dendi Irawan di Instagram. Langsung cepat-cepat di follow Instagramnya dan nanti langsung DM saja ke Kak Despa untuk pertanyaan. Kak Despa ya, 24 jam loh, bisa lah ya. Siap. Khusus untuk acara ini. Pak Sofian. Ya, siap. Pas Despa gimana? Boleh nggak nih, Ane kasih bonus nih buat teman-teman? Boleh banget dong. Teman-teman coba dong bersuara, mau nggak bonusnya?
Mau dong, mau banget. Oh, cuma satu orang. Yang lainnya gimana? Mau? Tolong dibuka mic-nya, saya mau dengar. Mau. Oke, mau, luar biasa. Nah, Admin juga kalau mau. bener, Despa. kenapa? Adminnya juga mau. Oh, admin. Mau dong, panitia juga mau. Juga mau. Mau. Oke, kalau mau. Dari nanti- Lions juga mau kok. Oh, siap. Oke. Cukup sederhana. Anda komen aja di konselor Despa dan Irawan. Nanti pas acara ini selesai, pas ke-6-nya, saya akan kasih waktu buat Anda ruang khusus diskusi tentang konseling untuk psikologis dan mental Anda. Iya. Atau Untuk tentang tanggal ikigai 1 Anda. Juni-nya. Kenapa? Akhir dari batch ini kan 1 Juni kan, Iya. Despa? Iya, boleh. Setelah 1 Juni, nanti kita akan bikin link Zoom seperti ini, dan khusus untuk Anda. Mau? Wah. Mau. Masa Mau dong. tetap aja yang mau masuk Mau. surga, kan saya juga mau. Mau dong, iya. Sama Coach Despa 1 jamnya 1.500.000 loh. Iya, ini gratis loh. Mau dapat Gratis gratis. loh. Mau buru-buru komen ya. Mau dong. Langsung komen ya di konselor Langsung Despa dan komen, Itu Irawan. wajib follow loh ya. Tidak hanya Despa komen, dan tapi Irawan. wajib follow. Ya. Pokoknya yang komen Kita nanti boleh dapat nggak, Kak linknya Despa? ya. Despa Dendi Irawan. Iya, Ya, konselor konselor Despa dan Dendi Irawan silakan langsung follow. Nanti Oh, konselor silakan- Despa Dendi Irawan. ya, Instagram. ya. tuliskan komentar di salah satu postingannya ya Kak Despa ya. Iya, boleh. Postingan terbaru tentang ini boleh, nggak apa-apa. Iya, boleh. Baik Kak Nanti- Despa, terima kasih ya. Iya Mbak, nanti gini Mbak, saya lihat siapa yang komen, nanti di setelah 1 Juni kita kirimin link Zoom-nya. Kita ajak Oke. diskusi. Baik. Kenapa? Karena untuk kita lihat keseriusan, kenapa dalam psikologi saya butuh motif. Saya butuh motifnya nih, apakah dia sekedar mau aja atau benar-benar mau. Nah, kita lihat motif dari komennya. Nah, untuk apa? Diskusi ini pasti lebih asik, lebih panjang. Anda boleh tanya apa aja tentang psikologi tentunya ya, dan insya Allah saya akan jawab khusus buat Anda. Ini terima kasih ya, Pak Sofyan, MC semuanya terima kasih nih. Ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.